Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Trisuciati Syawardini, mengajar matematika dasar semester 1. Pada pertemuan kali ini ingin menjelaskan tentang pengenalan matriks dan operasi dasar seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, determinan, dan invers. Adapun tujuan pembelajaran adalah mahasiswa mampu menghitung operasi dasar matriks, kemudian mahasiswa mampu menghitung determinan matriks berordo n, mahasiswa mampu menentukan invers dari suatu matriks berordo n. Adapun outline-nya adalah definisi matriks, operasi dasar matriks, perkalian matriks, determinan matriks berordo n, dan invers matriks berordo n. Kita masuk ke pengertian matriks. Apa itu matriks? Matriks adalah sekumpulan bilangan yang disusun berdasarkan baris dan kolom, serta ditempatkan di dalam tanda kurung. Elemen matriks adalah angka-angka di dalamnya dengan ordo I kali J, di mana I adalah baris dan J adalah kolom. Ini adalah contoh matriks 2 kali 3 yang terdiri dari 2 baris dan 3 kolom. Jenis-jenis matriks yaitu yang pertama ada matriks 0, semua elemen bernilai 0. Kemudian ada matriks baris, hanya memiliki satu baris. Kemudian ada matriks kolom, hanya memiliki satu kolom. Kemudian ada matriks persegi, di mana jumlah baris sama dengan jumlah kolom atau biasa disebut matriks n kali n. Kemudian ada matriks diagonal, di mana elemen selain diagonal utama adalah sama dengan 0. Dan matriks identitas adalah diagonal utamanya 1 dan lainnya bernilai 0. Kita masuk ke operasi dasar matriks, penjumlahan dan pengurangan. Operasi dilakukan dengan menjumlahkan atau mengurangkan elemen yang bersesuaian. Dengan syarat utama, dua matriks harus memiliki ordo yang sama, atau dalam kata lain adalah matriks persegi. Di sini ada dua matriks, matriks A bernilai 1, 2, 3, 4, matriks B bernilai 5, 6, 7, 8, maka matriks A ditambah matriks B adalah menjumlahkan elemen-elemen yang bertempat di tempat yang sama. Seperti ini, matriks A1, matriks B5, maka dijumlahkan menjadi 6. Kemudian 2 ditambah 6 sama dengan 8, kemudian 3 ditambah 7 sama dengan 10, 4 ditambah 8 sama dengan 12. Kemudian kita masuk ke perkalian matriks. Ada dua jenis, yaitu perkalian skalar dan perkalian antar dua matriks. Perkalian skalar dilakukan dengan mengalihkan setiap elemen matriks dengan bilangan skalar atau K. Kemudian perkalian dua matriks dengan syarat jumlah kolom matriks A harus sama dengan jumlah matriks B, dengan cara elemen hasil adalah jumlah hasil kali baris A dengan kolom B yang bersesuaian. Ini adalah contoh perkalian matriks. Contoh perkalian skalar pada matriks. Contohnya, nilai skalarnya adalah 3, nilai matriks A adalah 1, 2, 3, 4, maka nilai K kali A adalah 3 dikali 1, 3, 3 dikali 2, 6, 3 dikali 3, 9, dan 3 dikali 4 adalah 12. Sehingga matriks perkalian menjadi 3, 6, 9, dan 12. Kemudian di sini ada contoh perkalian dua matriks. Matriks A bernilai 2, 3, 0, 1. Matriks B bernilai 1, 4, 2, 5. Maka A kali B adalah mengalihkan antar baris A dengan kolom B, di mana di sini 2 dikali 1 ditambah 3 dikali 2, kemudian 2 kali 4 ditambah 3 dikali 5, kemudian 0 dikali 1 ditambah 1 kali 2, dan 0 kali 4 ditambah 1 kali 5, menghasilkan 8, 23, 2, dan 5. Kemudian ada transpos matriks, merupakan matriks yang dioperasikan dengan melakukan pertukaran elemen baris menjadi kolom dan kolom menjadi baris dalam matriks awalnya. Di sini ada matriks A 1, 2, 3, 4. Transpos matriks A adalah maka bernilai 1, 3, 2, 4. Kemudian kita masuk determinan matriks berordo n, merupakan nilai skalar yang dapat dihitung dari matriks persegi. Rumusnya, determinan A adalah A kali D dikurang B kali C, untuk nilai matriks A adalah A, B, C, D. Ini adalah contoh untuk matriks A bernilai 3, 1, 5, 2. Maka determinan A adalah 3 dikali 2 dikurang 1 dikali 5, sama dengan 6 dikurang 5 sama dengan 1.
Kemudian kita masuk determinan matriks 3x3 dengan ekspansi kofaktor. Langkah-langkah yang akan dikerjakan yang pertama adalah pilih satu baris atau kolom untuk ekspansi, kemudian hitung minor dan kofaktor untuk setiap elemen pada baris atau kolom yang dipilih. Langkah ketiga, kalikan setiap elemen dengan kofaktornya dan jumlahkan. Contoh soal determinan 3x3 dengan nilai matriks A adalah 1, 2, 3, 0, 4, 5, 1, 0, 6. Menggunakan ekspansi baris pertama, pada baris pertama kolom pertama bernilai 1, maka ekspansinya 4, 5, 0, 6. Kalau kita cari determinannya adalah 4 kali 6 dikurang 5 kali 0. Begitupun dengan baris kedua kolom pertama. Ekspansinya adalah 0, 1, 5, 6. Kita cari determinannya adalah 0 kali 6 dikurang 5 kali 1. Kemudian pada baris ketiga kolom pertama dengan matriks ekspansinya adalah 0, 4, 1, 0, maka determinannya adalah 0 kali 0 dikurang 4 kali 1. Kemudian kita mencari hasil determinannya adalah 22. Kemudian inverse matriks berordo n. Inverse matriks A dinotasikan A-1, merupakan matriks yang jika dikalikan dengan A akan menghasilkan matriks identitas, di mana matriks A dikali inverse matriks A atau sama dengan inverse matriks A dikali matriks A sama dengan 1. Dengan syarat hanya matriks persegi dengan determinan tidak sama dengan 0 yang memiliki inverse. Jika determinan A sama dengan 0, maka matriks A disebut matriks singular dan tidak memiliki inverse. Untuk rumusnya adalah untuk matriks A bernilai A, B, C, D, maka inverse matriks A adalah 1 per determinan A dikali matriksnya diubah menjadi D min B min C A. Contohnya untuk matriks A sama dengan 2, 3, 1, 4, maka determinan A sama dengan 2 kali 4 dikurang 3 kali 1 sama dengan 5. Maka inverse matriks A adalah 1/5 dikali matriksnya kita rubah lagi menjadi bentuk 4 min 3 min 1, 2. Maka hasil inverse A adalah 0,8, min 0,6, min 0,2, dan 0,4. Kemudian ada kofaktor. Kofaktor adalah bilangan yang diperoleh dari hasil perkalian minor suatu elemen matriks dengan tanda plus atau minus tertentu sesuai dengan posisinya dalam matriks. Pada pola tanda kofaktor dalam matriks biasanya ditulis sebagai papan catur seperti ini, bergantian ya antara plus dan minus seperti ini, plus minus dan seterusnya sepanjang baris bertambah. Kemudian ke bawah ada plus dan seterusnya jika kolomnya bertambah banyak. Contohnya misalkan matriks B di sini adalah 1, 2, 3, 0, 4, 5, 1, 0, 6, maka baris pertama itu atau kofaktor baris 1 kolom 1 hapus baris 1 kolom 1 sehingga determinannya adalah determinan 4, 5, 0, 6. 4 kali 6 dikurang 5 kali 0 sama dengan 24. Kemudian tanda yang pertama itu adalah positif, maka C11 menjadi 24. Kemudian C12 adalah baris pertama kolom kedua, hapus baris pertama kolom kedua sehingga determinannya menjadi 0156. 0 kali 6 dikurang 5 kali 1 sama dengan min 5. Kemudian tandanya, tanda baris pertama kolom kedua itu kan minus, sehingga C12 sama dengan minus dikali min 5 sama dengan 5. C13 hapus baris 1 kolom 3 sehingga determinannya adalah 0 kali 0 dikurang 4 kali 1 sama dengan min 4. Tandanya plus di sini. Maka C13 adalah min 4 sama dengan min 4. Begitupun baris kedua, hapus baris 2 kolom 1 sehingga determinannya menjadi 12. Karena C21 itu adalah tanda negatif, maka C21 adalah min 12. Kemudian C22 hapus baris 2 kolom 2 sehingga kita dapat determinannya adalah 3. Tandanya positif, maka C22 adalah 3. Kemudian C23 hapus baris 2 kolom 3 sehingga determinan yang didapat adalah minus 2. Tandanya adalah negatif, maka C23 adalah min kali min 2 sama dengan 2. Jadi positif dia. Matriks kofaktornya menjadi C adalah sama dengan 24, 5, min 4, min 12, 3, 2, min 2, min 5, dan 4.
Kemudian kita gunakan itu kofaktor untuk mencari inverse matriks 3x3 dengan metode kofaktor. Caranya, hitung kofaktor, cari kofaktor Cij untuk setiap elemen matriks seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kemudian susun matriks adjugat atau transpose, kemudian bagi dengan determinan. Contoh soal inverse matriks 3x3, ketahui matriks A adalah 1, 2, 3, 0, 1, 4, 5, 6, 0. Determinan A adalah 1 dikali 0 dikurang 4 kali 6 dikurang 2 kali 0 kali 0 dikurang 4 kali 5 ditambah 3 dikali 0 kali 6 dikurang 1 dikali 5. Dapatkan determinannya adalah 1. Matriks kofaktornya yang sudah didapat adalah min 24, 20, min 5, min 18, min 15, min 4, 5, min 4, dan 1. Kemudian hasilnya ditransposkan, merubah elemen kolom menjadi baris dan elemen baris menjadi kolom, sehingga transposnya menjadi min 24, min 18, min 5, 20, min 15, min 4, min 5, min 4, 1. Maka inverse A adalah seperdeterminan A dikali A juga A, 1/1 kali A juga A, sehingga dapatnya adalah min 24, min 18, 5, 20, min 15, min 4, min 5, min 4, 1. Kemudian inverse matriks N kali N dengan metode eliminasi Gauss-Jordan. Buat matriks augmented, di mana matriks augmented itu adalah matriks yang ingin dicari inverse-nya, dan I adalah matriks identitas. Kemudian pivoting, baris pertama, pilih elemen pertama pada baris pertama. Jika elemen pivot adalah 0, tukar baris pertama dengan baris yang memiliki elemen pertama non-zero. Kemudian eliminasi elemen di bawah pivot. Gunakan operasi baris elementer untuk mengubah semua elemen di bawah pivot menjadi 0. Kemudian ulangi tahap pivoting dan eliminasi, sehingga hasil akhirnya dari sisi kanan dari matriks augmented akan menjadi inverse dari matriks A tersebut. Contohnya, matriks A adalah 1, 2, 3, 0, 1, 4, 5, 6, 0. Tentukan inverse dari matriks A menggunakan metode Gauss-Jordan. Langkah pertama kita buat matriks augmented, di mana di sini ada pembatas, yang sebelah kanan ini adalah matriks identitas dan sebelah kiri adalah matriks soal matriksnya. Membuat pivot pada baris pertama. Langkah kedua, pivot pertama sudah ada di A11 sama dengan 1. Jadi kita lanjutkan untuk mengeliminasi elemen-elemen di bawah pivot tersebut. Eliminasi elemen di bawah pivot pertama, baris ketiga kolom pertama, itu dengan cara baris ketiga itu adalah dengan cara baris ketiga dikurang 5 kali baris pertama. Maka matriksnya akan berubah menjadi 1, 2, 3, 0, 1, 4, 0, min 4, min 5, dan matriks identitasnya juga akan berubah menjadi 1, 0, 0, 0, 1, 0, min 5, 0, 1. Kemudian langkah selanjutnya membuat pivot pada baris kedua. Pivot pada baris kedua A11 sudah siap. Jadi dilanjutkan untuk mengeliminasi elemen-elemen di bawah dan di atas pivot tersebut. Eliminasikan elemen di bawah pivot kedua, baris ketiga kolom kedua dengan cara baris ketiga dikurang 4 dikali baris kedua, sehingga matriks akan menjadi 1, 2, 3, 0, 1, 4, 0, 0, 1. Ini sudah nampak ya, sudah mulai membentuk matriks identitas di sebelah kirinya. Kemudian eliminasikan elemen di atas pivot kedua, baris ke-1 kolom kedua, di mana baris pertama adalah baris pertama dikurang 2 kali baris kedua, sehingga matriks akan menjadi 1, 0, 5, 0, 1, 4, 0, 0, 1. Matriks bayangan di sebelah kanannya menjadi 1, min 2, 0, 0, 1, 0, min 5, 4, 1. Kemudian langkah selanjutnya adalah membuat pivot pada baris ketiga. Pivot pada baris ketiga sudah menjadi 1. Oke, baris ketiga sudah menjadi 1 ya. Jadi kita hanya perlu mengeliminasi elemen di atasnya. Ini ada 4, angka 4 yang masih belum. Eliminasi elemen
di atas pivot ketiga dengan cara R1 merupakan R1 baris pertama dikurang 5 kali baris ketiga, sehingga matriks akan menjadi 1 0 0 0 1 4 0 0 0. Itu pun baris bayangannya, matriks bayangannya menjadi min 24 18 5 0 1 0 min 5 4 1. Kemudian eliminasikan elemen di atas pivot ketiga, baris kedua kolom ketiga. Ya, yang untuk yang 4 ya, kita akan menolkan angka 4 ini. Maka baris kedua adalah baris kedua dikurang 4 kali baris ketiga. Maka matriks akan menjadi 1 0 0 0 1 0 0 0 1. Yang kita lihat di sini, baris matriks sebelah kiri ini sudah merupakan matriks identitas, sehingga matriks yang di sebelah kanan ini adalah inverse dari matriks A, matriks soal kita. Matriks inverse terbentuk, kita lihat, cek matriks augmented. Jika di sisi kiri telah berubah menjadi matriks identitas, maka sisi kanan matriks augmented tersebut adalah inverse dari matriks A. Maka matriks inverse A adalah min 24 18 5 20 min 15 min 4 min 5 4 1. Oke, ini ada beberapa literatur yang dapat dipelajari kembali. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 literatur. Ini ada beberapa penerapan matriks pada matematika terapan dan industri kimia, penerapan matriks dalam penyelesaian persamaan linear, penerapan matriks dalam perhitungan reaksi kimia, penerapan matriks dalam aliran material, penerapan matriks dalam perhitungan keseimbangan atau energi balance, penerapan matriks dalam optimasi proses produksi. Kalian dapat mencarinya, kemudian akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.